Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Bu Dwi Rahayu. Kali ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Mari kita pelajari berikut ini. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Jadi demikian anak-anak, meskipun kita sudah merdeka, ternyata Belanda masih ingin menguasai negara kita. Nah, kedatangan Belanda ini membonceng tentara sekutu. Nah, tentara sekutu tersebut salah satunya adalah pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Mari kita pelajari pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris kembali mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Anak-anak perhatikan di sini ada sebuah foto.
ini adalah pahlawan Indonesia Bung Tomo. Beliau yang mengobarkan semangat berjuang kepada para tentara Indonesia. Berdasarkan teks di atas, isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Nah, kemarin kita telah belajar peta pikiran yang dimulai dengan membuat pertanyaan, kemudian jawabannya. Nah, kalau sekarang anak-anak, kalian langsung menuju ke materinya. Jadi begini, misalnya ini sudah ada pertempuran Surabaya. Kemudian di sini apa? Nah, apa itu yang berkaitan dengan pertempuran Surabaya sesuai dalam teks? Mengapa? Nah, juga berkaitan dengan pertempuran Surabaya. Jadi kalau Ibu sampaikan bisa begini. Apa pertempuran Surabaya itu? Mengapa terjadi pertempuran Surabaya? Siapa saja yang terlibat dalam pertempuran Surabaya? Di mana terjadinya pertempuran Surabaya? Kapan terjadi pertempuran Surabaya? Bagaimana pertempuran Surabaya bisa terjadi? Nah, jadi semua hal tersebut berkaitan dengan pertempuran Surabaya. Sebagai contoh begini. Apa yang kalian ketahui tentang pertempuran Surabaya? Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran antara Indonesia dengan Inggris yang terjadi di Surabaya. Mengapa terjadi pertempuran Surabaya? Karena Indonesia menolak ultimatum dari Inggris. Siapa yang terlibat dalam pertempuran Surabaya? Pasukan sekutu dipimpin Jenderal Malabi. Indonesia dipimpin oleh Bung Tomo. Di mana pertempuran Surabaya terjadi? Ibu ulangi, bagaimana pertempuran Surabaya? Pasukan Inggris menggempur dari darat, laut, dan udara. Kapan pertempuran Surabaya terjadi? 10 November 1945. Di mana pertempuran Surabaya terjadi? Di Surabaya. Nah, ini adalah contoh mengenai pertempuran Surabaya. Nanti kalian ada tugas kelompok membuat peta pikiran seperti ini. Namun setiap kelompok pertempurannya berbeda. Karena begini anak-anak, meskipun kita sudah merdeka, ternyata Belanda itu ingin menguasai Indonesia. Sehingga terjadi pertempuran di Surabaya, di Ambarawa, di Bandung, dan sebagainya. Ayo kita lanjutkan dahulu. Berdasarkan peta pikiran yang telah dibuat, kalian harus dapat menceritakan kembali peristiwa sejarah dengan bahasa kalian sendiri. Kalian harus menggunakan kalimat efektif agar mudah dipahami. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Kalian sudah tahu belum apa itu SPOK? SPOK, S itu subjek atau pelaku, P-nya predikat. Predikat itu kegiatannya, pekerjaannya, apa yang dilakukannya, aktivitasnya. Kemudian objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan tersebut atau benda yang dikenai pekerjaan. Kemudian
K. Keterangan. Keterangan di sini banyak sekali. Ada keterangan waktu, keterangan tempat. Nah, misalnya begini anak-anak, subjek pelakunya. Ibu memasak ayam di dapur. Nah, pelakunya ibu, yang melakukan pekerjaan ibu. Yang dilakukan memasak. Objeknya apa yang dimasak? Ayam. Di mana? Di dapur. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Sekarang ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Nah, kalimat efektif tidak boleh hanya satu unsur subjek saja, nggak boleh. Paling tidak ada dua. Ada subjek, ada predikat. Ada yang melakukan, ada yang dilakukan. Misalnya, Budi bernyanyi, kucing berlari. Nah, paling enggak ada dua, ada S, ada P. Kemudian yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Nah, strukturnya ini harus tepat. SPOK. K-nya juga boleh di depan. K, SPO. Misalnya, di dapur ibu memasak ayam. Nah, boleh seperti itu. Kemudian 3, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Nah, ini penggunaan huruf besarnya, tanda bacanya harus sesuai KBBI terutama ya. Kemudian yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, kemarin sebagai contoh ya, yang benar itu diksinya, pilihan katanya mengapa, bukan kenapa. Nah, begitu anak-anak. Nanti kita coba bersama-sama agar kalian lebih paham. Kalau kalimat efektif, perbedaannya begini, misalnya ibu memasak ayam di dapur dengan rasa sangat asin sekali. Nah, itu enggak boleh, harus ibu memasak ayam di dapur dengan rasa asin. Jadi tidak boleh dipakai bersamaan dengan amat, sangat, sekali, itu tidak boleh, itu namanya tidak efektif. Lanjut. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Demikian anak-anak, jadi perjuangan itu harus dilakukan secara bersama-sama. Misalnya sapu lidi itu kalau hanya lidi satu untuk menyapu nggak bisa, lama. Tapi kalau sapu lidi itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian diikat bersatu, nah mudah digunakan untuk membersihkan. Itu sebagai contoh saja. Lanjut. Pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah. Misalnya pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda 1, dan agresi militer Belanda 2. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Paling tidak kalian tahu 5
perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut. Dengan Surabaya jadi 6. Kamu akan mencari informasi tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan secara berkelompok dengan pembagian tugas sebagai berikut. Kelompok 1 nanti mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa, kemudian disajikan dalam bentuk peta pikiran, seperti dalam pertempuran Surabaya tadi. Kemudian kelompok kedua, pertempuran Medan Area. Kelompok 3, Bandung Lautan Api. Kelompok 4, agresi militer Belanda 1. Kelompok 5, agresi militer Belanda 2. Anggota kelompoknya untuk kelompok 1 ada Zuan, Dihan, Deka, Yahya, Arfi. Diingat-ingat. Nah, nanti teknisnya Ibu jelaskan di forum pelaksanaannya bagaimana. Kemudian kelompok 2 ada Gangga, Maritza, Kesit, Vano, Natswa, Chandra. Kelompok 3, Ilham, Noval, Raihan, Oki, Reva, Kansa. Kelompok 4 ada Kalis, Razan, Dimas, Nugroho, Farel, Fare. Kelompok 5, Rafa, Zaki, Kesit. Kesit double ini. Yang belum ada nanti ya dicari ya. Kemudian Kevin, Irsat, Fajar. Nanti ini yang nomor 5 Ibu cek lagi namanya. Selanjutnya, setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cecak? Amati gambar berikut ini. Ayam, bebek, ikan, dan cecak. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Nah, ciri-ciri hewan tersebut bisa dilihat dari kaki, bisa dilihat dari mulut, bisa dilihat dari bulunya, alat pernafasannya, dan sebagainya. Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Nah, tentunya hewan yang tinggal di darat berbeda dengan hewan yang tinggal di perairan. Walaupun mungkin ada persamaannya, tapi adaptasinya pasti berbeda. Mengapa ada yang sama? Karena ini contoh saja. Misalnya sapi bernafas dengan paru-paru. Ternyata hewan di air ada juga yang bernafas dengan paru-paru. Nah, nanti kita pelajari lagi. Kemudian diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Jadi nanti kita mencari ciri-cirinya, mencari ciri-ciri tempat tinggalnya, kemudian kita diskusikan. Nah, kalian menuliskannya di dalam buku tulis seperti ini. Ada ciri-ciri hewan dan habitatnya, kemudian ayam cirinya apa? Ciri habitatnya di mana? Nah, ini kalau ayam kan bisa dilihat dari bentuk mulutnya. Kemudian kakinya seperti apa, bagaimana, bulunya bagaimana, dan seterusnya. Nanti kita cari bersama-sama ya. Kemudian, anak-anak, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya. Tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya,
Ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air. Cecak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Mari kita baca teks berikut ini. Bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang panjang dan lebar pada bagian ujungnya, atau seringkali disebut paruhnya seperti sudu atau sendok. Kemudian bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke dalam tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Selain itu, anak-anak, bebek karena suka di rawa-rawa, di tanah yang berlumpur, maka kaki itu mengamankannya ketika dia berjalan di dalam lumpur sehingga tidak mudah terperosok. Nah, kamu nanti juga harus bisa mencari hewan selain bebek, apakah ada lagi yang kakinya berselaput. Nah, nanti kita diskusikan bersama di forum. Amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan. Tulislah laporanmu pada tabel berikut ini. Nah, ini nanti kita fungsikan sebagai tugas individu, tadi tugas kelompok sudah ya. Nanti kita cari literatur bersama-sama agar kita dapat mengamati ciri-ciri setiap hewan. Demikian anak-anak pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.